Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita, gak serumit istri Imron, hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan, bahkan dengan keajaiban dan surprise kejutan-kejutan. Caranya tiga. Satu, intas dukillah yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur pada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu, libatin Allah dong dalam kepengen kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya nggak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin. Walaupun akhirnya dia tidur lagi. Gak apa-apa, yang penting nggak bangunin. Pengen apa kuliah ngambil jurusan A, B, C, nggak apa-apa, nggak harus semuanya jurusan agama kan? Ada ilmu syariat, ada ilmu sains. Dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia, bisa jadi ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu sains bukan. Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa. Orang belajar sains kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya libatkan Allah dalam niat kita. Saya belajar desain karena saya pengen bantu dakwah lewat desain. Saya belajar fotografi karena saya pengen bantu dakwah lewat visual. Saya belajar A, B, C sampai Z karena saya pengen. Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intas dukillah, kalau kita jujur dalam hal itu, yasduka, Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipnya, kalau kita pengen life goals kita tuh jadi banget, maka coba libatin Allah dalam niat kita. Dan tapi kan nggak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah tahu banget lah. Kita mau bohong, mau jujur tahu banget. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi sama Allah tuh nggak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa, tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong, tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah nggak bisa, karena dia nggak akan ketipu sama kita. Alimun bidzatis sudur, sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu goals, dalam satu kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridho Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ya yang pertama, kalau kita pengen life goals kita, kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun, tetap mungkin banget untuk terwujud karena Allah nggak ada yang nggak mungkin di sisinya. Ala kulli syai'in qadir. Satu tuh intas dikillah yasdukka. Kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensupport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada, semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak nggak pernah kita nyangka tuh bisa terjadi. Kalau kita intas dukillah, kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi. Itu khawatir. Misalnya kita ngelihat ada di histori kita gitu. Ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun. Duh, pengennya kayak gini, dah. Lihat lagi nanti ada yang traveling kemana gitu Raja Ampat, aduh pengennya jalan-jalan kayak gini. Lihat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru, aduh pengen mobil kayak gini. Lihat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer, aduh pengen punya motor kayak gini. Gonta-ganti terus tuh keinginannya, ini namanya khawatir. Gak ada satupun yang akan terwujud. Dan kalau itu kebaikan pun tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat, gak terwujud, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengennya bisa menghafal Quran
terus berhari-hari, berminggu-minggu dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin, walaupun kita belum khatam 30 juz, kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan. Kalau kita niat memperbanyak ta'adudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Benar-benar pengen gitu. Aduh, pengen banget bisa umroh ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Duh, pengen banget setiap hari ngelihat kayak apa gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen dan kepengen kayak gini nih, kalau kuat di hati kita, namanya azam. Belum terwujud aja, udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah, khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu saya lupa istilah Arabnya, dulu saya sering membahas cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan, karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan. Misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu, segala macam, bantu anak yatim. Terus kita jadi cemburu. Ya Allah, pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial. Karena tuh saya pengen kayak gitu tuh, sedekah. Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita nggak jauh dari itu. Sama kayak dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita, pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada musabakoh tingkat nasional ke-17 kalau nggak salah. Ke-8 kalau nggak salah, di Aceh, di Banda Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan musabakoh. Dan qadarullahnya ada satu anak Aceh, Kori, tingkat anak-anak itu juara 1 pas pengumuman. Namanya kalau nggak salah Muhammad Yanis Yahya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan, perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji tuh ibu saya kayak kena banget gitu, tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya tuh kayak gitu. Itu kata ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya ini kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun. 12 tahun kemudian, ada musabakoh tingkat nasional di Pekanbaru. Saya ikut musabakoh mewakili Aceh, tingkat anak-anak, Kori. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan juara 1. Dan ibu saya mengatakan, inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu dalam kebaikan. Nah, siapa yang sekarang kita cemburui? Boleh, teman pas reunian, dia datang berdua. Cemburu berat kan ya? Apalagi ada cerita dulu tuh, mantan ternyata gitu. Oh, pengen banget gini ya Allah, gimana nih caranya? Memang gak ada yang lain yang kayak gini. Berat, cemburu yang luar biasa. Bukan cemburu karena happy-nya, seru-seruannya, tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang kelihatan rukun, soleh-soleha, diberikan anak yang soleh-soleh yang luar biasa. Cemburu yang melibatkan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria, dan cemburunya Zakaria kepada Maryam. 3 ini. Jujur sama Allah, libatin Allah. Terus yang kedua, apa tadi teh? Azam, jangan khawatir. Keinginan itu harus kuat. Jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti. Dan yang ketiga adalah cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya. Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li walakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan teman-teman sekalian. Yuk kita buka Al-Quran surat Al-Muzammil. Ustaz Muzammil mana? Surat keberapa Al-Muzammil teh?
Surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman pernah dengar saya menyampaikan satu kisah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bahwa pada suatu malam di bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kapan datangnya atau kapan jatuhnya Lailatul Qadar pada Ramadan kali itu. Jadi misalnya sebutlah Ramadan kali ini Lailatul Qadarnya malam 27. Datang nih Jibril kepada Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad, beribadahlah kamu sebanyak-banyaknya pada malam 27 Ramadan. Karena malam 27 kali ini adalah malam Lailatul Qadar." Seolah-olah ceritanya gitu. Saking bahagia dan senangnya Nabi karena tahu kapan Lailatul Qadar, jadi nggak perlu lagi kita mencari di malam-malam yang lain full 10 malam atau selama Ramadan, tinggal fokus ke satu malam aja. Dan Nabi bahagia sekali, senang sekali dengan berita ini. Nabi pun keluar rumah untuk memberitahu kepada kaum muslimin kapan akan jatuhnya Lailatul Qadar pada tahun itu. Tapi begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, pengen ngasih tahu kepada orang Islam, di jalan raya Nabi melihat ada dua orang yang bertengkar, berselisih, saling mencela, ribut. Sehingga Nabi akhirnya mendamaikan di antara mereka, jadi penengah, sampai kemudian mereka mau damai. Setelah pertengkaran itu reda, Nabi SAW lupa dengan misinya dan mengatakan, "Tadi saya datang pengen ngasih tahu kepada kalian kapan Lailatul Qadar akan jatuh tahun ini. Tapi setelah melihat kalian bertengkar, saya menjadi lupa kapan Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tahun ini." Sengaja Allah buat lupa banget. Jadi nggak ingat sama sekali yang mana. Malam 23 kah? Malam 25 kah? Malam 27 kah? Nggak ingat. Sehingga dari situ dapat pelajaran satu yang sangat penting. Persiapan sebelum kita masuk ke bulan suci, ke malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah jangan sampai kita punya masalah dengan seseorang. Apalagi orang itu adalah orang tua kita. Karena meskipun kita beribadah di malam Lailatul Qadar, karena 10 terakhir kita mungkin beribadah, kalau kita punya sangkut paut masalah dengan seseorang, apalagi orang tua kita, maka amalan-amalan kita pada malam itu seperti tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilupain oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena hilanglah keberkahan dan kebaikan gara-gara pertengkaran di antara manusia. Mungkin salah satu sebabnya kaum muslimin sekarang mungkin tidak langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan dalam banyak masalah karena kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Saling mencela, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, saling membelakangi, saling mendengki antara satu dengan yang lain. Makanya Nabi SAW memesan kepada kita, pesanan terakhir Rasul sebelum beliau wafat itu apa? La tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan kalian saling dengki. Jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling benci. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang terjadi di antara kalian itulah yang menjadikan berkah dari Allah itu tidak turun kepada kalian. Amal-amal soleh itu tergantung antara langit dan bumi gara-gara masalah kita yang belum selesai di antara manusia. Bukankah ada hadis tentang bagaimana malaikat mengangkat amal manusia ke hadapan Allah? Kemudian Allah berfirman kepada malaikat pembawa amal itu, "Amhilu hadaini hatta yastaliha." Tahan amal dua orang ini sampai mereka berdamai. Maksud tahan,
Jangan bawa ke hadapan Allah dulu. Nggak mau Allah menerima amal manusia selama dia masih punya masalah kepada sesama manusia. Yang bersalah tidak mau minta maaf, yang merasa dizalimi tidak memaafkan. Amhilu hadaini. Tahan amal dua orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Sehingga merujuk kepada hadis yang tadi, salah satu di antara persiapan menjelang 10 awakhir min Ramadan, cobalah kita yang masih punya orang tua, datangi orang tua kita minta maaf. Kalau perlu, kalau orang tua kita masih sanggup ke masjid, ajak orang tua kita bareng-bareng ke masjid. Kita antari orang tua kita yang jadi supir buat orang tua kita. Kalau yang punya masalah dengan pasangan, saling memaafkan dan meminta maaf. Kalau sudah berlalu, sudah beda, udah divorce misalnya, saling memaafkan dan minta maaf walaupun tidak harus bareng lagi. Karena gimana pun juga, kalau ada ganjal di hati orang lain yang Allah melihat itu hak dia, karena kita belum minta maaf, maka Allah tidak akan menerima amal kita walaupun beribadah di malam Lailatul Qadar sekalipun. Inilah kenapa silaturahim itu termasuk salah satu di antara amal-amal kunci. Kan amal itu ada yang keistimewaannya karena pahalanya besar. Ada keistimewaannya memang penggugur dosa. Ada keistimewaannya dia sebagai kunci dari amal-amal yang lain. Salah satu kunci di antara amal-amal soleh itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, itu kunci. Kalau nggak pakai la ilaha illallah, walaupun soleh banget, baik banget, tetap aja tidak ada nih nilai. Itu kunci amal namanya. Miftahul amal, kuncinya amal-amal soleh. Terus amal yang lain yang menjadi kuncinya amal soleh adalah ittiba, misalnya mengikuti Rasulullah SAW. Karena seseorang yang mengingkari sunnah Nabi, walaupun dia melakukan kebaikan, tetap tidak bernilai. Nah, yang lainnya, kunci amal soleh itu adalah menyambung hubungan yang terputus. Berdamai dengan orang yang punya masalah dengan kita. Itu kuncinya amal. Dengan hadis tadi, bahwa walaupun kita beramal soleh banyak, kalau kita memutuskan hubungan dengan seseorang, maka amal soleh kita itu tergantung antara langit dan bumi. Kalau kita meninggal, hubungan kita belum didamaikan, belum tersambung, berarti amal kita yang tergantung di langit bumi tadi itu akan berguguran, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sambung, yang tadi kegantung antara langit dan bumi, diangkat lagi di hadapan Allah, dan Allah menerima, tidak mengatakan amhilu hadaini hatta yastaliha. Ini salah satu di antara persiapan supaya kita bisa insya Allah dapat Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak anak yang soleh kepada orang lain, tapi ke orang tuanya dia durhaka. Kenapa saya bilang durhaka? Sekedar mengatakan uffin terhadap orang tua itu sudah durhaka. Jangan tunggu sampai mukulin ayah, mukulin ibu, ngebentak. Kita mungkin gak sampai segitunya, tapi sekedar bilang uffin, ngeluh kepada orang tua kita yang membuat orang tua kita kata-kata itu jadi menyedihkan hatinya. Uffin yang menyedihkan hati orang tua itu adalah uququl walidain. Itu termasuk di antara kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Ini persiapan yang mudah tapi cukup penting kalau kita pengen 10 terakhir kita insya Allah menjadi malam-malam yang berharga. Kalau orang tuanya jauh, telepon orang tuanya. Ayah, ibu, ini saya udah mau akhir Ramadan. Dulu sebelum Ramadan udah nelpon, sekarang nelpon lagi. Siapa tahu dalam waktu 20 hari ini ada aja kesalahan yang kita nggak sengaja kepada mereka. Telepon, setidaknya mereka kangen tapi kita nggak telepon, itu dosa. Orang tua kita, apalagi ibu ya, kangen kepada kita, kangen banget. Cuma dia nggak ngomong. Dan kita nggak perhatian nanya, atau kita nelpon dia gimana kabarnya, itu aja udah dosa. Kenapa dosa? Karena membuat ibu kita kesulitan, kesusahan dengan perasaan rindunya kepada anaknya, dan anaknya tidak perhatian. Itu aja udah dosa, berarti tetap aja kita minta maaf, telepon orang tua kita, minta maaf, minta doa. Mudah-mudahan dengan doa dari orang tua kita nanti dicatat oleh Allah salah satu yang tahun ini dapat Lailatul Qadar. Ini satu amalan menjelang 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, kalau kita yang punya kesibukan,
Usahakan 10 terakhir ini kan final nih, final Ramadan. Usahakan kesibukan kita mulai harus dikurangin. Karena agak-agak kewalahan kita bisa konsen khusyuk sholat di malam hari kalau siang hari kita banyak kegiatan. Kecuali memang nggak bisa ditinggalin kayak pegawai negeri atau apa, oke lah. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin kita berusaha jangan sampai siang itu menyita konsentrasi kita di malam hari. Jangan sampai kesusahan kita, kelelahan kita di siang hari itu buat kita nggak lagi powerful sholat malam. Kalau kita kadang-kadang sesekali ninggalin taraweh di 20 malam pertama ini oke lah, masih bisa nggak taraweh tapi nanti bisa sholat malam misalnya. Atau sholat malamnya jam 3 malam menjelang sahur. Tapi kalau 10 malam terakhir kayak gitu juga kayaknya rugi nih. Seharusnya penampilan di final itu lebih bagus daripada di penyisihan. Jadi kalau di penyisihan kita udah habis-habisan, di finalnya biasa aja, ada yang kurang rugi gitu. Makanya di final tuh harus lebih optimal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadah malam. Jadikanlah 10 hari terakhir itu powerfulnya malam hari. Siang mah nggak apa-apa. Misalnya siang istirahat, siang mungkin kegiatannya kegiatan santai. Tapi malamnya ngejos gitu. Malamnya tuh ngegas banget. Memang 10 hari terakhir itu puncaknya di malam hari. Di siang hari tidak masalah kalau kita agak-agak santai. Tilawahnya malam hari, tilawah siang hari oke, tapi malamnya lebih banyak lagi tilawahnya. Zikir siang hari oke, tapi malamnya lebih banyak lagi zikirnya. Intinya hidupkan malam. Kalau bisa malam itu kita tidak tidur kecuali sebentar saja. Kalau udah nggak tahan sama sekali baru kita tidur, kemudian sisanya dipakai untuk beribadah. Dan tolong nanti di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini kita nggak banyak ngobrol. Nggak banyak chatting, tapi banyak zikir. Kadang salah satu di antara fenomena kita kalau itikaf itu, apalagi itikaf di antara teman-teman, namanya juga itikaf geng gitu kan ya. Datang sama-sama gengnya, sampai di sini ketemu sama teman-teman, ngopi di teras misalnya atau di pojok masjid, udah aja ngobrol. Nggak sengaja, nggak kita sadarin, ternyata kita udah ngelewatin berjam-jam hanya dengan ngobrol. Walaupun nggak dosa mungkin, dan duduk di masjid aja udah berpahala, tapi kan sayang kalau hanya ngobrol. Ngobrol sebentar, kecuali panitia mungkin untuk kemaslahatan bersama dia butuh koordinasi satu dengan yang lain. Tapi kita sebagai peserta banyak-banyak zikir aja deh. Karena zikir kita menjelang tahajud akan membuat khusyuk lebih terasa nanti ketika kita tahajud. Ini yang kita lakukan nanti di 10 malam terakhir yang akan dimulai kapan? Malam Ahad besok. Malam Ahad ini sudah masuk malam 21 insya Allah. Sehingga sudah mulai final dari bulan Ramadan. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang beberapa keistimewaan yang Allah simpan di dalam ibadah-ibadah malam. Terutama ibadah tahajud, sholat, apalagi yang kita lakukan di bulan Ramadan dan di 10 malam terakhir. Kita coba tadabbur firman Allah di dalam surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء
اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Ya, surat Al-Muzammil. Apa perintah yang paling terkenal di dalam surat Al-Muzammil? Perintah apa yang paling terkenal di dalam surat Al-Muzammil? Perintah bangun malam atau tahajud. Selain tema tahajud, kira-kira buat teman-teman yang pasti sering lah membaca surat Al-Muzammil, kira-kira ada tema apa lagi yang tersirat di dalam surat Al-Muzammil? Kalau yang tersuratnya adalah tahajud, ada yang tersirat nggak? Ya? Ya? Tilawah? Oke, itu tersurat. Perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Ada lagi nggak? Apa? Yang kencang?
menunaikan zakat, oke. Tahajud, tilawah, zakat, apalagi? Surat Al-Muzammil ini kalau kita teliti lebih dalam, sebetulnya surat tentang suami istri. Surat tentang suami istri. Terutama di sini ada pesan yang tidak tersurat tapi tersirat di dalamnya kepada para perempuan. Mana? Oh, perempuan. Salah ngelihat ke atas. Kepada para perempuan, para istri-istri nih. Surat Al-Muzammil ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah artinya surat yang turun apa? Surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum hijrah? Sama nggak tuh? Beda. Karena nggak semua surat yang turun di Mekah itu Makkiyah. Ada surat yang turun di Mekah tapi namanya Madaniyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi dia Madaniyah. Surat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah surat, ini sekalian belajar tafsir ya. Surat Madaniyah itu surat yang turun setelah hijrah. Kenapa hijrah jadi tonggak perubahan penanda bedanya nama surat? Karena hijrah itu adalah perubahan dalam strategi dakwah. Saking pentingnya hijrah. Oke, kita balik ke surat Al-Muzammil. Surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah. Bahkan bukan cuma Makkiyah. Surat Al-Muzammil ini adalah surat yang salah satu surat yang pertama turun. Salah satu surat-surat yang pertama turun seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia menjadi salah satu surat yang pertama-tama turun. Kalau dia surat yang pertama turun, kira-kira waktu itu istri Nabi masih yang siapa? Khadijah. Jadi surat-surat Makkiyah, terutama yang awal-awal, itu surat-surat yang turun ketika masih ada Khadijah di sisi Rasulullah. Sehingga tetap di dalam surat itu ada selalu kayak pesan-pesan yang tidak tertulis tentang kehidupan Rasulullah bersama Khadijah. Jadi kalau kita pengen tahu hidupnya Rasulullah bersama Khadijah itu, coba deh buka lagi lembaran-lembaran ayat yang turun di awal-awal risalah. Di situ kita bakalan tahu gimana sih rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Salah satunya adalah surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir. Ketahuan di situ gimana Khadijah. Nanti saya hubungkan dengan Ramadan. Apa artinya ayuhal muzammil? Wahai orang yang berselimut. Apa artinya ayuhal mudaththir? Sama kan ya? Wahai orang yang berselimut. Tapi kok selimutnya beda merek? Yang satu ya ayuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Yang satu lagi wahai ya ayuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Sama-sama wahai berselimut, tapi kenapa mudaththir dan muzammil? Di Al-Latif udah ada muzammil, tinggal nyari al-mudaththir. Insya Allah ntar followersnya banyak juga nih. Mudaththir, sama-sama berselimut. Bedanya apa? Selimut dengan merek muzammil dengan selimut bermerek mudaththir. Bedanya apa? Selimut merek Muzammil adalah selimut yang dipakai oleh Rasul ketika beliau merasa sangat sedih, lelah, kecewa di dalam dakwah. Jadi rasa sedih, galau berat gitu. Kecewa, ada masalah dengan orang lain, itu pakai selimutnya Muzammil. Tapi kalau Mudaththir, selimut ketika Nabi dalam keadaan bingung, dalam keadaan ketakutan. Bingung, ini siapa yang datang kepada saya? Ternyata Jibril. Kenapa dia memeluk saya erat sampai saya sesak nafas sehingga Nabi ketakutan. Dathiruni, selimuti saya. Dua kondisi Nabi dalam keadaan tidak nyaman di hatinya. Takut, bingung, galau, sedih, kecewa. Ketika Nabi SAW dalam keadaan kayak gitu, kemana Nabi pergi? Kemana Nabi perginya? Pulang ke rumahnya. Lalu di rumahnya kemana beliau pergi? Ke kamarnya. Lalu apa kata beliau kepada istrinya? Dathiruni, zammiluni. Selimuti saya. Itu bukan ogoh ya, bukan manja. Tetapi itulah salah satu di antara
peran seorang perempuan kepada suaminya ketika dia pulang berdakwah, pulang bekerja, pulang mencari nafkah. Sehingga ada satu pesan dari ulama, di antara amal soleh seorang perempuan itu adalah menanti kedatangan suaminya. Bukan nanti di pintu terus udah datang, oh ya udah datang, udah ya beres ya, nggak gitu. Ternyata di situ ada peran lain, menanti kedatangan suami. Ngapain? Kalau suaminya lelah, maka dia akan melepaskan kelelahan suami itu dengan apapun yang diharapkan oleh suami. Mungkin minum air, mungkin dipijetin, mungkin diselimutin, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga para ulama mengatakan di antara amal soleh perempuan yang paling besar pahalanya itu adalah dia berada di rumah sebelum suaminya pulang. Di antara amal soleh perempuan yang paling besar pahalanya itu adalah dia berada di rumah sebelum suaminya pulang. Kira-kira yang nyelimutin Nabi dengan Muzammil dan Mudassir siapa? Khadijah. Sehingga ketika seorang suami punya masalah di luar rumahnya, maka masalah itu seolah-olah hilang ketika dia kembali ke rumahnya. Ketika dia melihat wajah istrinya, ketika dia tidur dan ingin ditemani oleh istrinya. Khadijah itu bukan cuma nyelimutin terus pergi gitu. Kan gak seru ya. Ah ini kayaknya capek, udah diselimutin ya, tidurnya matiin lampu terus pergi. Agak-agak kurang pas gitu. Enggak cuma diselimutin gitu. Kalau kita baca sejarah, Khadijah menyelimuti Rasulullah sambil dibelai kepalanya. Harusnya nih yang cowok-cowok jangan dengar nih. Kasihan nanti ibu-ibu nuntut. Mama rugi gak datang kemarin taklim di hari Rabu. Kenapa? Itu ngebahas Khadijah loh mah. Mama banget lah pokoknya. Gimana menjadi seorang perempuan yang sampai Allah aja nitipin salam ke dia lewat Jibril. Kalau kita kan salam lewat orang ya. Ada salam atau lewat assalamualaikum lewat ngejapri. Ini mah Allah sendiri yang ngejapri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai Khadijah. Dari Allah loh. Perantaranya bukan handphone, tapi malaikat yang paling amanah. Handphone aja kadang-kadang gak amanah gitu. Kita ngetik apa, dia kan sering tuh salah ketik kan ya. Sehingga salah paham. Saya nggak usah memperjelas, itu banyak kasus-kasus kayak gitu dan bahaya banget. Salah ketik akhirnya salah paham. Kalau Allah mah menitipkan salam itu lewat malaikat yang paling amanah. Jibril alaihissalam datang kepada Khadijah, sopan lagi tuh masuknya tuh. Khadijah udah berjilbab belum? Ya udah saya tungguin. Pas Khadijah udah berjilbab masuk, ya Rasulullah titipin salam ya buat Khadijah dari Allah dan dari Jibril. Rahasia perempuan dicintai oleh Allah sampai Allah nitipin salam, ternyata salah satunya adalah ya ayyuhal muzammil. Dia mampu memberikan kenyamanan buat suaminya ketika suami berada di rumah. Itu dalam bahasa yang sering kita dengar disebut dengan istilah sakinah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian wahai laki-laki menjadi sakinah, tenang kepada perempuan. Beda kalau kita manja sama teman-teman kita. Kan beda tuh. Kita capek, aku lagi galau, tolong dong pundak kamu, aku pengen. Itu kan ngeri ya. Jadi kita nih sesama teman-teman nih nongkrong nih cowok-cowok di kafe lagi ngopi gitu. Saya lagi capek banget hari ini, boleh nggak pinjam pundak kamu? Oh iya boleh silakan. Wah itu bahaya banget tuh kayak gitu-gitu. Minjam pundak temen. Tapi kalau pundak istri, pernah nggak tidur di pundak istri? Maaf ya. Itu keren banget. Saya tahu banget ternyata tidur di atas pundak istri itu melepaskan lelah, benar kata Allah ya ayyuhal muzammil. Nggak harus diselimutin mah bab lain lah ya. Ini nggak diselimutin aja udah hilang semua masalah. Jadi benar kata Allah, tujuan dari pernikahan itu biar cowok-cowok itu ada tempat pulang, ada tempat kembali melepaskan lelahnya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa sakinah kepada perempuan. Dan tempat tinggal perempuan itu bahasa Arab apa? Maskan. Sama dengan kalimat sakinah. Dari akar kata yang sama tapi berubah secara gramatikal. Perempuan yang memberikan ketenangan bagi suami berarti dia telah menanamkan sakinah di dalam hati suami, dan itu tujuan pernikahan. Dan tempat perempuan menanamkan sakinah itu bukan di tempat yang lain tetapi di dalam rumah. Sehingga rumah dalam bahasa Arab disebut dengan maskan. Artinya surat Al-Muzammil ini adalah surat tentang keistimewaan Khadijah yang tidak tersurat secara jelas tetapi tersirat jelas sekali tuh. Kalau kita baca kapan ini turun, lalu dalam keadaan apa dia turun,
Lalu siapa yang nyelimutin Nabi? Kan harusnya kita nanya gitu ya, penasaran dengan Al-Quran. Kalau baca jangan cuma baca terjemah terus pelajaran. Coba agak-agak kepo gitu. Ini ayat surat Makiyah Madinah ya. Oh, Makiyah gitu. Kalau Makiyah ini Makiyah yang keberapa? Oh, ternyata salah satu di antara 5 ayat surat yang pertama turun. Berarti Khadijah banget dong. Kira-kira yang nyelimutin Nabi siapa ya? Kan suka gitu ya. Kayak misalnya kita dengan pasangan kita, baik yang sudah resmi atau yang belum resmi, hampir resmi gitu ya. Dia foto gitu, foto sama foto sendiri lagi di mana gitu foto. Kan suka penasaran, itu yang moto siapa, kan suka gitu kan? Siapa yang moto gitu? Oh, yang moto misalnya teman gitu, atau siapalah yang moto mah Samsung misalnya, kan gitu ya. Kenapa kita jadi penasaran kepada siapa yang moto, tapi kita nggak penasaran Nabi yang nyelmutin siapa ya? Saking perhatian kita kepada Al-Quran, itu yang saya bilang kemampuan menafsirkan Al-Quran yang dilatih di Al-Azhar itu kayak gitu. Nggak cuma letterlek, nggak cuma konteks, nggak cuma teks, tapi memahami konteks yang dalam, sehingga banyak pelajaran yang kebuka setelah itu. Ternyata surat Al-Muzammil yang selama ini kita tahu ayat tentang tahajud, ternyata dia juga surat tentang perempuan yang solehah yang menyelimuti suaminya ketika suaminya merasa sedih, lelah, letih, kecewa, galau gara-gara banyaknya urusan pekerjaannya di luar. Bukan justru pas datang ke rumah dikomplain. Berarti nggak Muzammil banget tuh. Nggak surat Al-Muzammil banget dan nggak Khadijah banget. Ini satu. Ternyata sakinahnya kita dapetin itu dengan kita berkeluarga. Nggak akan pernah sakinah deh pokoknya kalau belum berkeluarga. Tetap aja nggak akan sempurna. Oh, sakinah Ustadz, belum ngerasain sih gimana berkeluarga. Coba kalau udah ngerasain baru tahu, oh, ternyata benar ya kata Ustadz Ranan, berkeluarga itu jauh lebih sakinah daripada apapun. Misalnya teman-teman punya hobi apa nih? Hobi puasa. Gaya. Hobi, sebutlah misalnya hobinya taklim gitu ya. Taklim sakinah nggak sakinah? Sakinah nggak taklim? Sakinah. Apa bukti sakinah dalam taklim? Ngantuk. Orang kalau udah masuk talim ngantuk. Berarti talim itu sakinah, saking menenangkan jadi bisa tidur. Makanya di tablik itu dulu suka ada anekdot, kita tuh kalau ada teman yang tidur biarkan, dia lagi sakinah. Lagi talim tidur, udah berarti dia mendapatkan sakinah. Bukankah janji Nabi itu bahwa siapa yang duduk dalam majelis zikir maka akan dikelilingi oleh malaikat dan Allah memberikan sakinah kepada dia? Salah satu bentuk sakinah itu adalah bisa tidur lelah. Langsung tuh otomatis. Pokoknya kalau susah tidur pergi ke Al-Latif deh. Ikut talim gitu. Insya Allah langsung. Apalagi kalau ustadznya makin soleh, itu makin sakinah. Jadi kalau teman-teman nggak bisa tidur berarti ustadznya kurang soleh nih. Kenapa nggak bisa tidur? Hore, bisa ketawa-ketawa nggak bisa tidur kan? Kayak tadi awal-awal kan pada mau tidur tuh. Sebelum saya ngebahas tentang Khadijah, udah mulai kirain ngerti gitu. Oh, Masya Allah, samina wa ta'na gitu. Ternyata bukan samina wa ta'na, sakinah. Makin soleh ustadz, nggak banyak lucunya, makin sakinah. Jadi kalau mau tahu mana taklim yang paling bagus dan berharga, insya Allah, lihat yang paling banyak orang tidur, berarti itu taklim berkualitas. Kalau nggak pada tidur, oh berarti ini biasa-biasa aja lah. Makanya saya akhir-akhir ini merasa bersalah, taklim saya orang nggak bisa tidur. Mulai ketawa-ketawa, mulai nggak jelas gitu, mulai banyak cerita-cerita lucu. Ayo kita balik sakinah lagi ya. Siap sakinah? Jadi teman-teman sekalian. Oke, Khadijah. Ternyata berkeluarga itu adalah salah satu tujuan dari salah satu cara untuk kita ngedapetin sakinatun qulub, mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Dan tenangnya tuh luar biasa, beda aja pokoknya. Disentuh oleh istri itu, baru disentuh gini doang, itu udah teng gitu. Tengnya apa? Hati kita jadi tenang. Jangan mikir yang lain-lain. Hati kita jadi tenang. Baru disentuh gini, kenapa? Ada masalah apa di luar? Ah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau dia nggak nyentuh ada masalah apa di luar? Oh, masalahnya banyak banget. Pas disentuh gini, nggak ada masalah apa-apa. Jangan langsung kayak orang, kayak handphone lagi dering terus diangkat gitu. Langsung diam. Itu benar-benar sakinah. Kan itu saya ngebuktiin sendiri. Luar biasa. Makanya, insya Allah ya, habis Lebaran kita akan ada program
asiknya tuh rame-rame dengan tagline nikah bareng-bareng. Programnya asiknya tuh rame-rame tapi tagline-nya nikah bareng. Saya nggak mau bilang nikah massal, nggak keren, nikah bareng deh. Nanti kita akan bikin program nikah bareng, teman-teman mulai coba ancang-ancang dari sekarang, siapkan CV segala macam. Insya Allah bulan September minimal 100 orang yang ikut pengajian di Al-Latif udah nikah. Bahaya diaminkan bulan Ramadan lagi ya. Itu. Terus yang kedua, gimana cara ngedapetin ketenangan? Ada ketenangan yang lebih besar daripada pernikahan ternyata. Jadi orang kalau udah nikah, apalagi nikahnya karena cinta ya, bukan nikah karena pernikahan politik misalnya atau pernikahan terpaksa, pernikahan Siti Nurbaya. Tapi ini nikahnya nikah cinta, ngeklik banget gitu. Nikah nih, tenangnya luar biasa pokoknya. Enggak, kayaknya dunia ini nggak ada masalah. Tapi ada satu lagi yang lebih tenang daripada menikah, yaitu kumil laila illa qalil. Nabi kan udah tenang nih, udah tenang dalam dekapnya Khadijah, dipeluk oleh istri yang solehah, cantik, bijaksana, pintar. Khadijah itu udah sempurna banget lah sebagai sosok istri. Rugi banget laki-laki yang dulu ditolak oleh Khadijah, ngelamar Khadijah ditolak, ngelamar Khadijah ditolak. Betapa beruntungnya Rasul mendapatkan Khadijah, walaupun lebih beruntung lagi Khadijah mendapatkan Rasul. Jadi Rasulullah itu didekap oleh seorang perempuan yang sesolehah Khadijah, cantik, bijaksana, cerdas, taat, dicintai Allah. Itu udah nggak mungkin nggak tenang, udah tenang langsung, hilang semua masalah. Tapi ternyata masih disuruh bangun kan? Gimana pun tenangnya dalam pelukan seorang istri yang solehah, Allah mengatakan bangun. Qumil laila illa qalila, walaupun cuma sebentar. Kenapa? Allah pengen ngasih kepada kita sesuatu yang lebih indah daripada pelukan istri. Apa yang lebih indah daripada pelukan istri? Qumil laila illa qalila. Kalau sholatnya bisa khusyuk, itu lebih indah daripada pelukan istri. Kalau bahasa kasarnya, ini nggak ada yang di bawah 17 tahun kan? Ada yang di bawah 17 tahun? Nggak berani angkat tangan? Ya udah. Kalau bahasa kasarnya, sholat malam itu lebih keren daripada bercinta. Sholat malam itu lebih keren daripada bercinta. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang soleh. Sehingga Nabi SAW dengan Khadijah, ayatnya ya ayyuhal muzammil, lagi didekap nih oleh Khadijah, lagi dibelai oleh Khadijah, udah tenang dalam pelukan Khadijah. Kata Allah, qumil laila illa qalila. Bangun wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangun. Langsung Nabi bangun. Kenapa? Karena beliau yakin sholat malam itu lebih indah daripada dipeluk oleh Khadijah. Walaupun dipeluk oleh Khadijah itu suatu anugerah yang luar biasa. Cerita yang kedua, selain Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, Nabi dipeluk oleh istrinya. Kali ini yang bukan cuma cantik, tapi juga masih muda. Satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah yaitu Aisyah. Tapi dia hadis, bukan ayat. Sama juga gitu. Kata Aisyah, suatu malam ketika aku sedang tidur bersama Rasulullah. Enggak kayak gitu hadisnya. Ketika Rasulullah tidur bersamaku. Artinya Rasulullah senang kepada Aisyah, tidur bersama Aisyah. Dan malam itu mereka melakukan hubungan suami istri. Kemudian Rasulullah tidur bersama Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, biarkan aku menghadap Tuhanku. Baru aja tidur sejam mungkin atau 2 jam, biarkan aku menghadap Tuhanku. Bangun Rasulullah tuh. Bisa-bisanya dalam keadaan teler berat, tapi beliau bangun juga karena beliau yakin ada yang lebih nikmat daripada sekedar tidur bersama istri yang cantik seperti Aisyah. Yaitu sholat malam. Biarkan aku menghadap Tuhanku. Bangunlah Rasulullah, mandi, kemudian beliau sholat. Kata Aisyah, baru saja beliau berdiri, maka beliau sudah menangis dan air matanya membasahi janggut beliau. Baru saja beliau berdiri, suara di dalam dadanya itu seperti air mendidih. Saking luar biasa Nabi terisak-isak menangis kayak orang sesek nafas gitu. Kemudian beliau membaca ayat. Setiap sampai di ayat-ayat tentang kebesaran Allah, beliau bertasbih, beliau bertahmid. Kalau ayat sampai di tentang ayat neraka, beliau berta'awuz. Kalau ayat sampai di ayat surga, beliau berdoa. Kemudian beliau ruku. Rukunya sepanjang beliau berdiri. Kemudian beliau sujud. Sujudnya sepanjang beliau berdiri. Dan seterusnya sepanjang malam. Ini artinya bagi orang yang soleh, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu yang paling istimewa itu adalah waktu ketika dia datang di hadapan Allah berdua saja, tahajud. Sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir,
itu lebih indah baginya daripada tidur bersama istri yang solehah dan cantik. Kalau kita belum ngerasain itu, berarti kita masih kurang soleh. Kalau kita belum ngerasain bahwa ternyata sholat malam lebih keren daripada tidur bersama istri kita, berarti kita memang masih jomblo. Kan nggak bisa ngebandingin ya, Ustadz sholat malam itu emang keren, tapi saya nggak tahu gimana katanya sholat malam lebih keren daripada tidur bersama istri. Ya emang, karena kita masih jomblo, belum punya istri, jadi nggak tahu. Kalau udah punya istri dan belum bisa ngerasain sholat malam lebih baik daripada tidur bersama istri, berarti jangan pernah mengaku sebagai orang soleh. Pasti kita belum soleh. Saya sendiri juga, nggak usah dibahas. Ya itu deh pokoknya, saya sendiri juga lagi belajar nih, gimana caranya bisa sholat malam itu lebih bersemangat daripada pacaran atau bercinta atau have fun atau seru-seruan atau gokil-gokilan dan segala macam. Sholat malam itu lebih bersemangat. Coba gimana caranya? Berarti ada tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau bisa qumil laila illa qalila, padahal lagi muzammil tuh. Kalau kita lagi musafir qumil laila illa qalila emang belum tidur kan, gampang kan ya? Kalau kita di masjid qumil laila illa qalila gampang tuh. Kita itikaf di masjid suruh bangun malam gampang. Tidurnya juga nggak nyenyak, tidur satu di pojok sana, satu di pojok sini, saling tendang-tendang kaki saking ramainya di masjid. Memang nggak nyenyak banget tidurnya, sakit badan semuanya, biasa tidur di kasur empuk. Giliran kata muazin, teman-teman sekalian silakan siap-siap, bentar lagi kita mau sholat tahajud. Itu gampang kan ke tempat wudhu. Nggak segampang ya ayyuhal muzammil. Lagi dalam keadaan nyaman banget, sakinah banget, kata Allah qumil laila illa qalila, tapi bisa bangun. Itu ibaratnya seperti orang yang pulang kelelahan banget ya, banyak kerjaan di siang hari, lelah banget, tidurnya lelap tapi masih bisa tahajud. Ini berarti insya Allah orangnya udah istiqomah. Jadi dalam surat Al-Muzammil banyak hal yang luar biasa. Satu tentang istri yang solehah, kedua gimana Rasulullah itu orangnya soleh banget. Dalam keadaan muzammil bisa qumil laila illa qalila. Dalam keadaan sedang berselimut, dalam keadaan hangat, dalam keadaan nyaman banget, tapi masih bisa tahajud. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat istiqomah. Di sisi lainnya, ini menunjukkan bahwa ternyata qumil laila illa qalila itu penting sekali gitu. Walaupun kita dalam keadaan tenang sekalipun, dalam keadaan lelap gimana pun juga nyaman, tetap harus bangun. Tetap harus ngerasain tidak nyamannya tahajud, susahnya berwudu, dinginnya air di malam hari. Tetap kenapa? Saking pentingnya tahajud. Kalau bahasa saya, ya ayyuhal muzammil itu adalah nenengin dulu. Lagi ada masalah, istri yang menenangkan. Tapi istri nggak bisa ngasih solusi. Istri hanya bertugas menenangkan suami. Jadi begitu suami ada masalah di luar rumah, pulang ke rumahnya dalam keadaan manja gitu, pengen ditenangkan oleh istrinya, maka istrinya akan menenangkan suaminya. Dan itu tugas sangat-sangat mulia, besar sekali pahalanya. Ditenangin sama istri. Tapi apakah istri bisa ngasih solusi? Gak bisa. Terus gimana caranya? Setelah tenang, Allah suruh bangun. Allah mau ngasih solusi nih. Alakah hajah? Apakah kamu butuh sesuatu dariku, hai hambaku? Apakah kamu butuh pertolongan dariku, hai hambaku? Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah dengan sholat. Salah satunya sholat malam. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk meminta pertolongan Allah seperti seseorang yang beribadah 80 tahun lamanya lalu berdoa, ya Allah tolong saya. Kira-kira Allah tolong enggak tuh? 80 tahun sujud terus ruku, berdiri, sujud, berdiri, ruku, sujud, berdiri, sholat terus 80 tahun gak berhenti. Di tahun ke-80-nya dia bilang, ya Allah bantulah saya. Kira-kira ditolong gak sama Allah? Ditolong banget kan ya? Gak usah 80 tahun, amalan kecil aja Allah langsung tolong. Apalagi beribadah 80 tahun non-stop, pasti Allah tolong. Berarti motivasi kita adalah kita coba kejar Lailatul Qadar itu adalah supaya Allah menolong kita atas semua hajat-hajat kita. Yang pengen nikah bulan September, gak boleh kelewat Lailatul Qadar malam 10 terakhir Ramadan kali ini. Allah tolong, sebutin aja ciri-ciri yang paling keren gitu. Jangan suudzon sama Allah. Allah mah kayaknya kalaupun nolong paling ngasih yang standar-standar aja gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka bikin aja ciri-ciri yang paling keren ya Allah. Yang paling keren ya Allah, yang paling cantik, yang sesuai selera saya kan Allah tahulah selera saya kayak gimana kan Allah.
Udah sebutin aja yang paling keren, insya Allah Allah kasih yang sesuai dengan selera kita. Tapi gimana caranya? Jangan kelewat satu malam pun di 10 terakhir, karena kita nggak tahu yang mana yang malam Lailatul Qadar. Yang pengen apa lagi? Pengen sukses dunia akhirat. Kalau yang paling penting pengen masuk surga, karena nggak ada yang lebih berharga daripada masuk surga. Jangan ngelewatin satu malam pun di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini. Yakin saja bahwa ada orang beribadah 80 tahun terus berdoa, masa Allah nggak kabulkan? Dan Allah menyingkat itu, didiskon menjadi hanya satu malam saja yang kita cari selama 9 atau 10 malam, Allah pasti akan mengabulkan. Ini pembahasan singkat tentang Al-Muzammil, nanti akan kita bedah dalam setiap malam kajian menjelang sholat tahajud 10 malam terakhir. Kita akan membedah tentang segala hal yang berkaitan dengan sholat malam, itikaf, tahajud, tilawah. Ini hanya pembukaan tentang surat Al-Muzammil. Di situ ada sedikit tambahan gimmick tadi tentang istri yang soleha, tapi disambungkan dengan Ramadan. Ternyata Rasulullah itu istiqomah banget, gimana pun nyaman, beliau tinggalkan kenyamanan demi mendapatkan ridho Allah SWT. Kita nyaman tidur di rumah, tapi tidurlah di masjid. Kita nyaman sholat di rumah, tapi sholatlah di masjid. Kita nyaman itikaf di rumah, tapi itikaflah di masjid. 10 malam aja. Nanti lebaran bebas deh, istirahat deh. Gak usah itikaf di masjid juga gak apa-apa. Gak usah tahajud di masjid juga gak apa-apa. Tahajud di rumah aja masing-masing. Tapi 10 malam ini paksain aja deh. Gak akan tenang, gak akan nyaman, gak akan seenak di rumah, gak apa-apa. Qumil laila illa qalila. Walaupun kalian selama ini selama 11 bulan muzammil. 11 bulan dalam keadaannya nyaman. Jadi jangan cari nyaman ya. Nanti pas kita itikaf, di masjid gak nyaman. Di masjid kurang ini, kurang itu. Jangan cari nyamannya. Kalau cari nyamannya di rumah. Apalagi rumah itu namanya maskan. Apalagi kalau di rumah itu ada seorang sakinah. Kalau yang nggak ada sakinah di rumah berarti sama aja kan ya di rumah dengan di masjid. Ya udah nggak usah terlalu banyak berharap ya. Di masjid nggak nyaman, di rumah juga nggak nyaman. Orang nggak ada sakinah di rumah sama aja. Jadi carilah ridha Allah, ibadah yang optimal, bukan mencari kenyamanan. Insya Allah nanti terus akan kita coba motivasi dengan ayat dan hadis-hadis supaya sholat kita semakin khusyuk di 10 malam terakhir. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar, bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun, nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, ya Bilal ada apa, kamu mimpi buruk? Enggak, justru ini mimpi baik. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi berarti dia melihat aku dalam kenyataan. Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal. Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar
suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah SAW? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?